Penghentian Liga Prancis berbahaya bagi Real Madrid, Liverpool, Lazio, dan Juventus. Neymar adalah pembelian paling gagal dalam bisnis sepak bola. Barcelona izinkan Juventus merayu Arthur. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Langsung saja kita mulai berita-berita paling penting. Liga Spanyol menyesali keputusan Prancis. Keputusan Prancis untuk melarang aktivitas sepak bola sampai bulan September disesali oleh Liga Spanyol. Javier Tebas dari pengelola La Liga menyebut keputusan pemerintah Prancis itu terlalu kejam dan mengabaikan aspek ekonomi dari sepak bola. Sebagai hasil dari larangan sepak bola sampai bulan September itu, Liga A berhenti, juga Liga 2 divisi di bawahnya. Javier Tebas jelas sangat khawatir bahwa pemerintah Spanyol akan memperoleh ide untuk mengikuti jejak yang sama dari pemerintah Prancis melarang sepak bola sampai bulan September. Ia mengingatkan bahwa sepak bola memiliki aspek ekonomi yang sangat besar bagi negara Spanyol. Ia kemudian merujuk keputusan Jerman yang sudah mengizinkan latihan sepak bola dimulai kembali secara terbatas dan mendorong pemerintah Spanyol untuk mengikuti Jerman, bukan Prancis. PSG pindah kandang demi Liga Champions. Kita tahu PSG sangat penasaran belum pernah bisa meraih trofi kuping besar Liga Champions. Jadi dengan pemerintah Prancis melarang adanya aktivitas sepak bola sampai bulan September, mereka kini harus mencari kandang lain di luar wilayah Prancis untuk melakoni laga-laga selanjutnya dari Liga Champions. Apalagi UEFA sudah bertekad mengakhiri musim ini tidak terhenti di tengah jalan seperti Liga Belgia, Liga Belanda, atau Liga Prancis. Nasser Al-Khelaifi selaku pemilik PSG tidak rela musim Liga Champions PSG berakhir dengan keputusan pemerintah Prancis untuk melarang sepak bola hingga bulan September. Baik PSG maupun Olympique Lyon sama-sama masih bertahan di Liga Champions meskipun Lyon belum berhasil membukukan tempat mereka di perempat final usai unggul 1-0 atas Juventus dari leg pertama. Sedangkan PSG sudah memastikan diri lolos dengan skor 3-2 agregat atas Borussia Dortmund. Al-Khelaifi mengatakan bahwa dia menghormati keputusan pemerintah Prancis dan dengan persetujuan UEFA, PSG akan terus ikut serta dalam fase-fase terakhir Liga Champions. Jika tidak mungkin bermain di Prancis karena larangan pemerintah, PSG akan mencari kandang di luar negeri dan memastikan kondisi keamanan terbaik untuk para pemain dan semua stafnya. Chelsea bersiap terima striker Napoli. Peluang Dries Mertens untuk bergabung ke Chelsea diyakini makin besar setelah muncul kabar bahwa sang pemain terus-menerus dihubungi oleh bos The Blues Frank Lampard. Kontrak dari penyerang Napoli itu akan habis pada akhir musim ini dan diyakini belum ada kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. Karena itulah masa depan dari Mertens menjadi perbincangan yang menarik. Chelsea adalah salah satu favorit terkuatnya. Peluang The Blues mendapatkan Mertens sangat besar. Sang agen Vincenzo Morabito mengungkapkan penyerang Belgia itu sering sekali dikontak oleh Lampard. Menurutnya penyerang yang sudah berusia 32 tahun itu pada awalnya memang ingin meneruskan karirnya di Napoli. Namun masuknya beberapa tawaran menarik sepertinya mengubah posisi dari sang striker tajam itu. Ada tawaran dari AS Monaco dan Inter, tetapi pemain Belgia itu sudah bertekad meneruskan karir di luar Italia jika tidak berlanjut di Napoli. Pemain Liga Italia kebingungan. Pemerintah Italia sudah mengizinkan para pemain Serie A kembali berlatih tetapi bukan di fasilitas latihan klub, melainkan di tempat umum. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi para pemain karena jika mereka harus latihan di tempat umum seperti taman, justru mengundang pengumpulan massa dalam jumlah besar. Seperti diberitakan kemarin, para pemain Liga Italia sudah boleh kembali latihan mulai tanggal 4 Mei nanti. Tetapi mereka belum diizinkan memakai fasilitas klub sampai 18 Mei. Belum ada keputusan kapan kompetisi sepak bola Serie A boleh dimulai kembali. Dokter FIFA skeptis soal musim ini. Dokter Kepala FIFA mewanti-wanti agar tidak memulai kembali musim 2019-2020 yang terganggu ini. Ia lebih menyarankan otoritas sepak bola di seluruh Eropa untuk menyiapkan musim baru sebagai gantinya. Michel Doge mengatakan bahwa sebagai dokter, ia akan sangat skeptis liga bisa dilanjutkan di tengah pandemi saat ini. Ketua Komite Medis FIFA itu mengatakan kepada BBC Sports, usul saya adalah jika memungkinkan hindari memainkan sepak bola kompetitif dalam beberapa minggu mendatang. Lebih baik menyiapkan dimulainya kompetisi yang bagus musim yang baru.
Liga-liga di Eropa memiliki waktu hingga 25 Mei untuk memberitahu otoritas sepak bola UEFA apakah mereka ingin menyelesaikan atau membatalkan sama sekali musim mereka saat ini. Menurut Michel Dohe, dengan melanjutkan musim ini ada resiko dan sama sekali bukan resiko dengan konsekuensi minimal. Tergesa-gesa melanjutkan musim ini memiliki konsekuensi hidup dan mati. Ia dengan keras meminta semua pihak berhati-hati dengan rencana memulai kembali sepak bola musim ini. Ini bukan sesuatu yang ingin kita dengar. Liverpool, Real Madrid, dan Lazio juga sedih mendengar pendapat seperti ini. Barcelona barter 4 pemain demi Onana. Barcelona siap menawarkan Ajax Amsterdam hingga 4 pemainnya demi mendatangkan Andre Onana dalam kesepakatan pertukaran pemain musim panas nanti. Media Belanda The Telegraph mengklaim raksasa Catalonia itu bisa menggunakan kiper Neto saat ini bersama 3 pemain muda, Riqui Puig, Alex Collado, dan Carles Alenya dalam kesepakatan pertukaran pemain untuk kiper asal Kamerun itu. Namun media itu juga menambahkan Ajax bersikeras tidak mau kehilangan Andre Onana dan berharap mereka bisa meyakinkan kiper andalannya tersebut bertahan di skuad Erik ten Hag setidaknya selama 1 tahun lagi. Juara Eredivisie itu bahkan menolak kesepakatan pertukaran pemain yang diajukan Barcelona. Andre Onana sudah sejak awal musim ini dikaitkan dengan rencana transfer Barcelona karena Blaugrana bertekad untuk memberikan persaingan bagi kiper pertama Marc-Andre ter Stegen. Pemain 24 tahun itu mengembangkan karirnya melalui tim muda Barcelona, di mana ia bergabung saat usianya masih 10 tahun. Onana kemudian pindah ke Ajax Amsterdam pada tahun 2015 dan masih terikat kontrak dengan klub Belanda itu sampai 2022. Borussia Mönchengladbach penuhi stadion dengan fans. Bukan fans beneran, tapi papan yang terbuat dari kardus yang ditempeli foto-foto para pendukungnya. Liga Jerman atau Bundesliga akan mulai bergulir pada awal Mei, tapi tanpa penonton. Guna memberi dukungan bagi para pemainnya, Borussia Mönchengladbach mengumumkan bahwa supporter bisa melihat foto mereka terpampang di stadion, ditempel ke cardboard atau potongan kardus dengan biaya hanya Rp316.000 saja. Para pendukung Gladbach memenuhi undangan itu dan sampai tadi malam, sudah ada 8.000 papan kardus komplit dengan foto mereka masing-masing terpampang di Stadion Borussia Park, stadion nomor 5 terbesar di negara Jerman. Siap untuk menyambut dimulainya kembali laga-laga Liga Jerman pada 8 atau 9 Mei nanti. Masih menunggu keputusan pemerintah Angela Merkel dan para menteri negara bagian. Saat laga-laga Liga Jerman dimulai, semua dilakukan tanpa penonton. Hanya ada 213 orang di stadion. Terdiri dari pemain kedua tim, wasit, staf pelatih kedua tim, dan staf teknis stadion, polisi, dan staf dari stasiun televisi, serta ribuan papan kardus berisi wajah para pendukungnya. Ronaldo jalani PSBB di Italia. Dengan Liga Italia kemungkinan akan segera dilanjutkan kembali, Juventus memanggil pulang semua pemain asingnya guna kembali ke tanah Italia dan menjalani karantina mandiri selama 14 hari ke depan, sebelum memulai lagi latihan tim pada pertengahan bulan Mei. Di antara pemain yang sudah akan tiba atau bahkan sudah mendarat di Turin adalah Cristiano Ronaldo. Bintang asal Portugal itu sudah menghabiskan 1,5 bulan karantina di Kepulauan Madeira yang terletak di lepas pantai Maroko. Dan kini jika semua sesuai jadwal diperkirakan ia sudah berada di kota Turin. Dengan aturan yang lebih ketat soal PSBB di Italia, maka kita tidak akan melihat Ronaldo dan bayinya jalan-jalan di Turin. Ronaldo bisa ditangkap polisi kalau dia berani melakukan itu. Barcelona mengizinkan Juventus merayu Arthur. Raksasa Liga Spanyol Barcelona dikabarkan memberi lampu hijau bagi Juventus untuk melakukan pendekatan terhadap Arthur Melo. Pemain sepak bola Brasil berusia 23 tahun itu didatangkan dari Grêmio pada musim panas 2018 lalu. Kehadirannya pun diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk Blaugrana. Pada musim ini, Arthur Melo sudah tampil sebanyak 23 pertandingan kompetitif, di mana ia juga berhasil mengemas 4 gol dan memberikan 4 assist sejauh ini. Performa itu menyebabkan Juventus sangat berminat untuk memboyongnya. Barcelona dilaporkan akan memudahkan proses negosiasi di mana mereka memberikan kesempatan bagi Juventus untuk berbicara langsung dengan pemain sepak bola Brasil itu. Laporan itu juga menyebut bahwa ini merupakan kepercayaan yang sangat besar dari Barcelona kepada Juventus.
Pasalnya selain si Nyonya tua yang berminat mendatangkan Arthur Melo, ada sejumlah klub top lainnya seperti Inter Milan. Kemudian kontestan Liga Inggris yakni Tottenham Hotspur. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengapa penghentian Liga Prancis sangat berbahaya bagi Real Madrid, Liverpool, dan Lazio, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Disinfektan di stadion sepak bola. Pada masa depan kita akan menyaksikan mesin semacam ini dipasang di stadion-stadion sepak bola. Mesin bernama CleanTech ini adalah mesin disinfeksi 3-in-1. Supporter bola pertama-tama diwajibkan berdiri di depan sebuah layar seperti mesin paspor otomatis di bandara yang memeriksa suhu badannya. Jika terlalu tinggi, misalnya mendekati 38 derajat Celcius, yang menunjukkan adanya infeksi virus, Anda tidak boleh masuk. Tetapi jika suhu badan oke, pintu pot akan terbuka dan Anda kemudian masuk ke dalam sebuah terowongan sanitasi. Di terowongan ini ada kombinasi sinar UV dan semprotan pembersih udara serta cairan disinfektan digunakan untuk membunuh kuman atau apapun yang menempel pada pakaian atau barang-barang milik pendukung bola itu. Seluruh proses akan terjadi dalam waktu 12 detik saja. Dengan pandemi saat ini belum ketahuan kapan akan berakhir, mesin CleanTech semacam ini kemungkinan akan menjadi perabotan wajib di stadion-stadion sepak bola di seluruh dunia. Mesin yang sama ditemukan di lokasi pameran Asia World Expo di Hong Kong akhir April ini. Neymar kegagalan bisnis terbesar di dunia sepak bola. Transfer Neymar ke Paris Saint-Germain tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh klub Prancis itu. Karir sang pemain Brasil itu bermasalah dan lebih-lebih lagi setelah COVID-19 datang. Neymar secara menyedihkan hanya bermain 80 kali saja dari 155 pertandingan yang dilakoni oleh PSG sejak tiba pada musim panas 2017. Berarti hanya 51%, rata-rata 26 pertandingan per musim. Mengingat transfernya dari Barcelona menelan biaya 222 juta euro, 3,6 triliun menurut kurs hari ini, dan gajinya sebesar 37 juta euro atau 615 miliar rupiah per musim, ini merupakan sebuah investasi yang sangat mahal. Setiap kali Neymar tampil, PSG mengeluarkan uang sebesar 23 miliar lebih untuk 90 menit berlari, menendang bola, setara dengan 1,8 triliun untuk 80 pertandingannya. Cedera telah berulang kali menghalangi penampilan Neymar dan bahkan dia harus melewatkan sejumlah big match misalnya melawan Real Madrid atau Manchester United. Sebelum Piala Dunia 2018, Neymar absen 100 hari bersama PSG dan bermain hanya pada 30 dari 56 pertandingan mereka pada musim 2017-2018. Musim berikutnya dia absen saat melawan Manchester United, tidak bertanding selama 88 hari dan bermain hanya 28 kali dari 55 pertandingan mereka. Pergelangan kaki yang patah pada Juni 2019 menyebabkan kegagalan tampil sekali lagi absen pada awal 2019-2020. Neymar memang sudah kembali tetapi mengalami masalah lain pada bulan Oktober. Pada musim ini Neymar membuat 22 penampilan dari kemungkinan 44 pertandingan. PSG mungkin menyesal mendatangkan Neymar. Ada bahaya di balik bubarnya Liga Prancis. Tadi malam, Selasa 28 April, kita dikejutkan dengan penghentian Ligue A atau Liga Prancis. Otoritas bola di negeri itu tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah Prancis melarang aktivitas sepak bola sampai bulan September. Belum jelas apakah Neymar dan Kylian Mbappe akan diberikan gelar juara Ligue A, serta apakah ada promosi dari Ligue 2, karena kedua divisi teratas dari Liga Prancis itu dihentikan sepenuhnya. Ini merupakan perkembangan terkini di dunia sepak bola Eropa dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi Real Madrid, Liverpool, Lazio, mungkin juga Juventus. Otoritas bola di berbagai negara Eropa kebingungan menghadapi wabah yang berkembang saat ini. Ada desakan dari UEFA untuk mengakhiri semua kompetisi domestik sebelum akhir Juli agar bulan Agustus sepenuhnya bisa didedikasikan bagi penyelesaian musim Liga Champions dan Liga Eropa. Apalagi soal kompetisi masih bergantung pada izin dari pemerintah masing-masing, boleh lanjut atau tidak. Sekitar 2 minggu lalu kita sudah dikejutkan dengan keputusan Liga Belgia menghentikan kompetisi, memberi gelar juara pada klub Brugge. 2 hari lalu giliran Liga Belanda Eredivisie menyetop pertandingan musim ini, tetapi tidak memberi gelar juara kepada Ajax Amsterdam. Tadi malam giliran Ligue A atau Liga Prancis menyetop musim ini dengan PSG unggul 12 poin di atas pesaing terdekatnya Marseille.
Tahu kan apa yang ada dalam benak otoritas La Liga, Premier League, serta Serie A? Kita hentikan saja kompetisi ini, sama seperti yang sudah terjadi dengan Liga Belgia, Liga Belanda, dan Liga Prancis. Jika itu terjadi, maka Real Madrid tidak punya kesempatan untuk menyalip Barcelona yang cuma 2 poin di atasnya. Liverpool juga akan galau membayangkan kehilangan gelar juara yang sudah di depan mata, hanya sisa 2 kemenangan lagi dan mereka bisa mengangkat trofi yang sudah dinanti-nantikan selama 30 tahun. Demikian juga Lazio hanya 1 poin di bawah Juventus saat musim dihentikan. Ini merupakan kesempatan terbaik Lazio meraih Scudetto setelah tahun 1974 dan tahun 2000. Sekian dari gilabola.com, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mendapatkan video-video gilabola.com berikutnya dengan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya.